Jadi dunia industri, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja disingkat jadi Dudika. Di kelas 11 jadi datang untuk program prakerin, program praktek dari hasil kalian selama belajar di sekolah dengan materi-materi yang didapatkan secara lisan, secara tulisan, secara pemikiran. Yang namanya SMK, jadi ada 3 nantinya kesananya. Yang pertama SMK itu melanjutkan. Jadi ketika nanti kalian keluar dari SMK melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau mau jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati itu ya banyak orang yang dilanjutkan sekolahnya itu sampai ke perguruan tinggi ngambil jurusannya ilmu politik gitu. Ada yang mau melanjutkannya, saya ingin jadi pengusaha, ternyata masuk di jurusan ekonomi. Pandangan hayang loba duit mah ekonomi gitu. Ada yang ingin menjadi ahli di bidang pertanian. Jadi kalau dulu insinyur pertanian, kalau sekarang namanya sarjana pertanian. Itu SMA itu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian nanti keluar dari SMK itu, jadi bisa melanjutkan. Yang kedua adalah bekerja. Ada yang di pabrik, ada yang di tempat-tempat industri, ada di berbagai wilayah daerah yang dibuka lapangan kerja. Yang ketiga adalah berwirausaha, artinya mandiri, membuka lapangan sendiri. Kaitan hebat mah gitu. Hebat mah bisa buka lapangan sendiri karena banyak orang lain yang dapat manfaat dari kita. Orang lain bekerja dari kita, sebabnya kita orang lain bisa makan, orang lain bisa menikmati rezeki, orang lain bisa hidup karena kita yang memfasilitasi lapangan kerja. Maka berwirausaha. Sehingga karena 3 output dari SMK, sekolahnya itu ya, ada 3 tujuannya. Yang pertama kalian sekolah ini, pesantren ini adalah untuk perubahan sikap. Jadi yang paling mahal mah sikap mental. Pintar, cerdas, tapi mentalnya rusak, maka kepintarannya akan merugikan orang lain, akan menjadi kesengsaraan orang lain. Banyak orang yang hari ini bisa membuat bom, bisa membuat senjata canggih, tetapi ketika kepintaran mereka didapat membuat bom, senjata canggih, tetapi untuk menghancurkan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada sikap, tidak ada akhlak, tidak ada mental. Yang termahal di negeri ini hari ini adalah mental, sikap, perilaku. Kita diajarkan sekolah itu dilengkapi dengan pesantren dilengkapi dengan sekolah, supaya sikap kita punya. Yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Jadi masuk di SMK ini ada 3. Pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan supaya kita bisa bekerja, keterampilan supaya kita bisa berwirausaha.
Itu keterampilan. Sesuai dengan jurusannya. Ada yang terampil itu di komputer, terampil di busana butik, ada terampil di pertanian, ada terampil di berbagai hal. Keterampilan. Kenapa terampil? Supaya bisa bekerja. Kenapa harus ada keterampilan, kemampuan di bidang salah satu jurusan yang digeluti? Supaya berwirausaha. Ada pengetahuan. Jadi pengetahuan. Kenapa memiliki pengetahuan? Supaya bisa melanjutkan. Kan tujuannya tadi melanjutkan. Tetapi semuanya itu bisa bermuara, bisa diraih, bisa didapat ketika kita memiliki sikap kepribadian akhlak. Makanya tujuan pendidikan nasional itu menciptakan itu, anak didik bangsa yang beriman dan bertakwa. Tujuannya apa? Kita bisa bekerja supaya kita meningkatkan ketakwaan. Apalagi bagi seorang mukmin, apapun bernilai ibadah. Hayatul mukmin kulluha ibadah. Kehidupan orang mukmin adalah harus jadi ibadah semuanya. Jadi ibadah. Kita bekerja supaya bisa ibadah. Kita punya keterampilan supaya kita bisa ibadah. Kita punya pengetahuan supaya kita bisa ibadah. Karena ada tujuan nasional, ada tujuan hidup. Tujuan hidup adalah mencari ridho Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mencari ridho Allah. Ketika kita mencari ridho Allah, maka Allah itu menekankan kepada kita untuk menjalankan tugas kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu aqwalun wa af'alun wa i'tiqadun, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang mendatangkan ridho Allah bima yuhibbuhu wa yardah. Namun caritaan Allah ridho, maka carita eta jadi ibadah. Pagawean eta, pagawean teh dipika cinta ku Allah. Eta pagawean teh dipika ridho ku Allah, maka pagawean eta jadi ibadah. Naon gerakan aya dina hate, eta gerakan hate teh dipika cinta jeung dipika ridho ku Allah, eta disebut ibadah. Makanya kerja mukmin mah bakal bisa jadi ibadah kabehanana. Sabab naon dilakukeunana itu hayang dicintai ku Allah jeung diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan seperti itu alhamdulillah. Kegiatan sampai ka dirame-rame kieu itu aya samping ditapalkeun kain baring menangingkeun ieu teh gitu. Saya nu masangna ya. Hebat, luar biasa. Makanan sangu tersedia di kiri kanan itu. Kanan ada, kiri ada itu. Ya, jumlahnya sama. Sanguna itu sarengnya. Sama deh. Ya kudu lebih gede sabab kayaknya tinggal kerupuknya samer. Dia mah loba padahal dia nu hadirna lebih loba. Dia di dia itu nana disadiakeun rezeki di dia ya. Tepuk tangan nih buat para panitianya. Hebat. Di aya-ayakeun aya makanan. Duka aya yuran deh. Juga teh aya yuran.
Nah di kelas 11 kembali lagi, jadi ada program praktek kerja. Jadi dipraktekkan. Tadi ketika praktek datang ke Dudika ke tempat kerja, teh bisa naon-naon. Balik teh di tempat kerja, teh bisa naon-naon. Hiji datang nakadinya teh bisa naon-naon, pulang teh bisa naon-naon. Nah, ari antum balik prakerin teh bisa naon-naon. Da abdi mah Pak kerjana teh motokopi we tuluy gitu. Jadi pekerjaan di naon-naon motokopi we dititahna teh gitu, motokopi. Paling titah naon mareman lampu, udah babari tah mah teu kudu praktek kerja. Mareman lampu, motokopi gitu. Oleh sebabnya kalian pertama niatkan prakerin ini bagian untuk menambahkan wawasan pengetahuan. Niatnya niat belajar pasti diganjar, pasti dapat pahala. Niatkan apa itu pelajaran teori yang diteorikan baik lewat tulisan maupun lewat lisan oleh guru yang disampaikan kepada kalian, dan ditambah dengan praktek yang ada di sekolah supaya lebih menjelma, kalian lebih mampu, lebih paham, maka diajarkan prakerin. Nanti hasil prakerin di kelas 12 ada yang namanya UKK. Kalau kelas 11 namanya prakerin, praktek kerja industri. Kalau di kelas 12 namanya adalah UKK, yaitu uji kompetensi keahlian. Namanya kompeten. Kompeten itu sudah dikuasai, bisa, mampu dijalani, itu namanya kompeten. Itu di kelas 12. Di kelas 11-nya ada yang namanya prakerin. Nah, kelas 11 sekarang prakerin, kelas 12 sekarang waktunya sebentar lagi akan melaksanakan UKK. Dan pengujinya UKK ini adalah dari para penguji internal dan eksternal. Yang eksternalnya adalah dari LSP, itu juga dari Dudika, itu yang sudah memiliki sertifikat. Nah, oleh karenanya kalian niatkan. Yang pertama, niat yang lulus masuk di tempat prakerin. Yang kedua, menjaga sikap perilaku. Karena kalian datang ke tempat prakerin itu, ke tempat itu, praktek itu, membawa atas nama sekolah dan membawa atas nama pesantren. Ulangnya rakeun dina sikap, perilaku, akhlak itu. Ulangnya rakeun. Justru kalian harus menjadi panutan. Hebatnya di Korotayun mah. Bahasana halus, santun, sopan, terus cerdas, terus jujur, terus jaikan, ulat itu. Ari ieu nu molor wae di mana gitu. Sare we di Korotayun. Sigana mah itu kapagaweana di Korotayun. Sare we da kali ieu ka tempat praktek ngadonaon. Karena kita mau di Banyur ku cai saemer gitu. Banyur ku cai saemer. Malah lamun disebut gelo teh itu satu kebanggaan. Sabab di orang Sunda malah menjelma sukses esok disebut nanti gelo. Baheula keur masandren di Korotayun itu sarua pada masakatna miskina itu sangsarana dibekalan ke orang tua teh kadang itu
mahi kadang cukup lolobana masak punya minjem jeung punta penta itu sangu sesa batur di dahar itu dan minang kalaparan tiba-tiba 20 tahun ke depan itu jadi pengusaha sukses jadi direktur di hiji perusahaan hiji waktu panggih tadi Bandung gitu barang panggih tadi dasi tuluy gitu begitu eta teh disampaikan bahwa eta teh direktur barang panggih teh gelo cenah maneh jadi direktur jadi nu hasil teh nu berhasil suksesnya disebut naon gelo gitu nah, mudah-mudahan disambut gelo kene tempat praktek gitu nu tadina kedua jadi daikan gelo maneh nu jadi daikan tadina kala kasare jadi ulet itu jeung giat jadi gelo maneh naon jadi naon mudah-mudahan selamat jadi orang-orang gelo jadi gelo anu dibanggakeun gitu karena banyak kelebihan keanehan yang luar biasa. Jadi kalian yang kedua titip Pak Haji titip kalian datang ke tempat praktek kerja membawa atas nama sekolah atas nama pesantren jeung itu bakal ngarenahan gitu neta lingkungan anu kurang dijadikan tempat praktek gitu praktek jaga alat jaga perilaku. Yang ketiga jadikan praktek ini bagian dina pekerjaan yang harus dilakukan dengan kesungguhan. Ulah dijadikan kesempatan ke ulin-ulinan leha-leha. Makana lolobana pulang di prakerin teh kebanyakan jadi berubah sikapnya. Lain berubah nu gelo tadi jadi berubah teh itu anu tadi na bangun jadi teu bangun nu tadi na sopan jadi teu sopan nu tadi na teu bangor jadi bangor nu tadi na orang penggiat jadi pengedul gitu. Karena terbawa ke arah lingkungan sehingga banyak kekhawatiran sikap jadi robah, kesemangatan belajar jadi robah. Tadi nama memang prakerin lah, ngajina getol, ulah siap. Beres prakerin, ngaji jadi hoream, sakola jadi tersumangat. Tak ulah seperti itu. Kata mah rugi, teman itu. Namun sababna karena di tempat praktek kerjana dijadikan ajang ke kesempatan ulin. Entah duit ke kolot mengawatir. Ieu cenah pun anak tunjuk prakerin sugan we gitu jadi pengusaha ari pekerjaan hade nu praktekna naon-naon pikeun ka nganyuk sabareh ngahutang sabareh ternyata si anakna ge da eueuh di tempat prakerin teh ulin we di kafe ka mana we gitu eta teh disebut penipu ulung. Kenapa penipu ulung? Hiji ngatasnamakeun itu pendidikan. Kadua nu ditipuna teh kolot deui gitu. Nu ditipuna teh naon? Kolot. Tipu mah kabatur gitu meunang. Mau nipu ka saha? Kolot. Nah oleh karenanya maka diwajibkan di pesantren mah prakerin teh tempat teh kudu cicing di pesantren supaya ulah karobah sikapna perilakunna ku lingkungan lolobana mah da ruksak ngaji jadi hoream da ulin ngaji jadi teu semangat da ulin ternyata masa remaja mah terpengaruhi ku lingkungan bagaikan angin aruh karih jiwa manusia itu bagaikan angin in marot ala atorit taubat wa in marot ala jaibin hobat. Jikalau angin melewati kembang-kembang bunga-bunga yang semerbak wangi, maka akan menjadi wangi ciuman angin itu.
Tetapi kalau seandainya angin melewati terhadap yang bau-bau, angin ngalewat ke Pacilingan, di Pacilingan eta aya santriah keur ngisi. Ngan ngisina teh geus dahar jeung jengkol 2 kilo. Nu tadi angin seungit ngalewat Kemang teh jadi bakal naon. Makanya nanti kalau ada di antara kalian datang ke tempat praktek kerja, ternyata lingkungannya negatif, membahayakan akhlak, membahayakan perilaku, membahayakan akidah, membahayakan kehidupan. Buru-buru bait jauhi, tinggalkan. Jadi seseorang ruksaknya watak itu ada kesempatan, ada pengaruh yang datang. Makanya di dalam teori kriminal juga disampaikan, ingat bahwa itu kejahatan tidak hanya ada niat pelakunya, tetapi ada kesempatan. Waspadalah. Tinggalkan. Jadi kalian itu fokus praktek. Lain ulin-ulinan, parkerin gitu. Pasok ka dieu ieu teh kan kita jok ditala. Misi absen we unggul ka mana we. Kalau kawe ngalegek gitu. Parkerin. Ternyata teu bisa nanaon da waktu parkerin ge. Apalagi kalian sekarang prakerinnya harus benar-benar. Kenapa? Karena praktek selama ini di sekolah jarang dilakukan 1 tahun belakang kemarin terkait dengan corona itu, jadi harus ya berpikir mencurahkan kemampuan kalian itu ulah dijadikan dia teker tenang, leha-leha, ulin-ulin gitu. Lain. Kalian harus fokus untuk supaya prakirin ini dijadikan sebagai bahan menambah kekurangan. Yang kemarin kalian kurang mampu di bidang keahlian kalian, materi jurusan kalian. Nah, dengan prakirin kalian semoga bisa mampu menjalankannya. Yang keempat, bekerjalah dengan kesungguhan dan keseriusan serta kualitas. Karena orang yang sungguh-sungguh dicintai oleh Allah. Orang yang bekerja itu dicintai oleh Allah. Kalau hari ini banyak orang yang sukses, jadi pengusaha kaya dia sukses, jadi ulama dia sukses, jadi politikus dia sukses. Hari ini itu sukses hari ini adalah ladang capek, ladang bekerja 20 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, 25 tahun ke belakang. Jadi lamun aya jelema hari ini berhasil, hari ini sukses, hari ini hebat, hari ini orang itu adalah memiliki segala apa yang dimilikinya. Itu bukan sukses tepu-pugu, bukan berhasil tepu-pugu. Eta teh ladang 25 tahun ke belakang, ladang 20 tahun ke belakang. Ladang naon? Ladang capek, ladang ripuh, ladang berbuat, ladang bekerja. Ngalamun anu hari ini ayeuna jalma teh itu bogana naon? Sukses. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan, tidak ada sesuatu yang dimilikinya. Eta teh ladang leha-leha sebelumnya, ladang ulin-ulinan sebelumnya, 10 tahun tidak mau bekerja, 10 tahun, 20 tahun tidak mau berbuat, mung capek, mung ripuh, mung gawe,
maka hari ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kalian hari ini mau bekerja, mau berpikir, mau belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, maka 15 tahun ke depan kesuksesan akan diraih dan akan dicapai. Di masa depan itu ditentukan hari ini. Apalagi bagi kalian yang ada di pesantren, pokoknya mah itu ngaji sing alus, amal sing alus, gitu, niat sing tulus, kege masa depan bakal bagus. Terus dijanjian ku Allah, dijanjian ku Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Man amila sholihan, barang siapa yang mau bekerja kebaikan, daek gawe, daek kerja, daek capek, daek ribu, min dzakarin laki-laki aw unsa atau perempuan, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka kata Allah, aku akan memberikan kehidupan yang hebat, yang bagus. Jadi niat naon betulus tulus. Hah? Amal yang bagus. Nah, biar teh lus-lusan teh biar teh bawa deui. Nah, maksud teh niat yang tulus, kata man lus namanya gitu, aya ningan gitu, non kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja naon, cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, kerja keras, kerja tuntas, pasti bebas, pasti sukses. Lalu biar naon teh niat tulus, kerja pasti akhirnya dapat pulus. Dapat non pulus. Niatkan sing bagus, insya Allah. Jadi ketika kita kerjanya baik, usahanya baik, janji Allah falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Ternyata jangankan di dunia, surga pun itu bakal diraih, akan didapatkan bagi orang-orang yang mau beramal soleh. Maka ketika kita tidak beramal soleh, tidak memiliki iman, termasuk kita kategori orang-orang yang rugi. Wal asri demi waktu. Wal asri demi waktu. Allah sumpah dengan waktu. Kenapa waktu ini dijadikan sumpah oleh Allah? Karena waktu itu berharga luar biasa. Waktu itu berharga. Kalau kita tidak punya waktu, berarti kita tidak ada kesempatan untuk menghasilkan kesuksesan. Waktu itu berharga. Yang kedua, ciri waktu itu adalah cepat berlalu. Cepat berlalu, berharga dan cepat berlalu. Waktu itu ada 3.
Yang pertama zaman madi, yang kedua zaman hal, yang ketiga zaman istiqbal. Zaman madi zaman yang sudah lewat, zaman hal yang sedang dijalani, dialami, zaman istiqbal zaman yang paling jauh adalah zaman apa? Zaman madi. Kenapa jauh? Karena tidak mungkin terulang kembali. Sudah. Masa bayi sudah lewat, masa anak-anak sudah lewat, masa sekarang masa remaja itu pun juga akan lewat. Sekarang zaman hal masa remaja kalian. Oleh karenanya manfaatkan waktu itu, luar biasa, tidak akan terulang kembali. Nah, seluruh manusia ada dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr, rugi. Nah, kita supaya tidak menjadi orang yang merugi, tapi harus jadi orang yang beruntung. Maka dikecualikan tidak akan rugi. Yang pertama ilal ladina, yang kedua orang-orang yang pertama orang yang beriman, yang kedua wa amilus, dan yang ketiga fatawa hak fatawa. Jadi ada tiga. Jadi orang yang beruntung tidak akan menjadi orang yang rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Siapa mereka? Yang pertama ilal ladina, orang-orang yang beriman. Maka kalian didatangkan ke pesantren itu supaya iman kalian kuat, akidah kalian kuat, Allah sebagai pegangan hidup, Allah sebagai tujuan hidup. Satu kali Allah sampai mati, Allah la ilaha illallah. Iman kepada Allah. Yang kedua wa amilus sholih, berbuat amal soleh. Nah, berbuat amal soleh. Makanya kalau kita nanti ingin memetik kebahagiaan, tanamlah hari ini itu kebaikan, walaupun berat. Nanungkeun ayeuna teh keur metik ke mayajro husna. Barang siapa yang ketika nanam itu banyak keprihatinan, seperti ketika kalian berada di pesantren, banyak keprihatinan ketika orang lain gitu ulin-ulinan gitu. Poya-poyaan, nikmat-nikmatan. Kita harus belajar, kita harus mengaji, kita harus menghafal, kita harus ke masjid, kita harus ke majelis taklim, kita harus membuka, kita harus membaca Al-Quran, kita harus berdoa, kita harus berwirid. Ketika orang lain jalan-jalan kemana-mana, maka kata Habib Yahsud Farhan, nanti di masa depannya akan memetik kebahagiaan. Jadi lamun nu arayuna karolot nu ayeuna loba prihatin, loba hirupna teh teu ngareunah, loba susah, loba bingung, itu loba payah. Teh ladang di masa remajana kieu ngeunah-ngeunahan, ulin-ulin. Ngalamun arantung di hari ini mau bekerja, mau beramal, mau beraktivitas, mau menanam, banyak keprihatinannya, banyak ketidakenakannya. Maka nanti kalian Yahsud Farhan akan memetik nanti di masa depan kebahagiaan. Termasuk di dunia, kalau di dunia kita bekerja banyak kelelahan, banyak capek, banyak prihatin, nanti ketika kita nanti di akhirat akan memetik kebahagiaan. Berrakit-rakit dahulu, bersenang-senang dulu, bersakit-sakit bersenang kemudian. Nah, jadi itu
rakit-rakit heula capek dek neangan mutiara. Atau wa'amilus sholihat. Yang ketiga adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Makanya kalian di antara kalian harus saling menasihati, saling memberikan informasi kebaikan. Ada sahabat kita, ada rekan kita, ada teman kita yang mau terjerumus dalam kemungkaran, dalam kejelekan, dalam kekotoran. Kita ingatkan watawasau bil haq, dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan itu salah, yang ini harus. Ketika kita punya peluang dalam kebaikan, ingatkan kepada rekan kalian, kepada sahabat kalian, itu menunjukkan hak kebenaran. Nu ieu bener teh, nu ieu pisalamatan teh, nu ieu pibagjalan teh, nu ieu pisurga teh. Diingatkan. Yang kedua, watawasau bis sabr. Rekan-rekan pesantren, geus capek pesantren teh. Ingatkan dengan kesabaran. Bere ku anjeun teh kitu. Nyaeta motivasi. Bere motivasi supaya lebih giat deui. Anu kedul itu diingatkan dengan kesabarannya. Anu teu betah di pesantren bere ingat gitu. Bere wawasan tausiah dengan kesabaran. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Si sabar teu kabehan ge capek, ngan capek teh keur meraih masa depan. Namun orang sekadar iman, sekadar amal soleh, tapi tidak mau saling mewasiati, saling mengingatkan di antara kita semua, maka termasuk masih orang-orang yang rugi. Nah, nanti di tempat prakerin diingatkan, nu asuh itu karena tempat prakerina, nu teu benar mengikuti prakerina, nu ulin wae mengikuti prakerina, ingatkan oleh kita, bere wawasan oleh kita, kasih itu kesungguhan oleh kita supaya mereka semangat. Kalau kita membiarkan, walaupun kita sudah beriman, terus kita sudah beramal soleh, tapi ketika ada rekan-rekan kita, sahabat kita, orang terdekat kita yang kita tahu, ketika mereka melakukan kemungkaran kita diamkan, terus mereka gitu, meninggalkan kebaikan, terus kita meninggalkan memperingatkan dengan kesabaran, termasuk kita juga masih termasuk orang yang rugi. Ya, supaya beruntung ada berapa? 3. Yang pertama iman, yang kedua wa'amilus sholihat, berbuat amal soleh, yang ketiga watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Terakhir, jangan kita terpengaruhi dengan lingkungan yang jelek, walaupun itu jelek itu. Jadi kita itu harus menjadi emas, jangan menjadi nasi, harus jadi emas. Emas mah lamun dipurageun itu karena sampah, tetapnya berharga, namanya emas. Diteuneun di lemari geus puguh, perhiasan namanya hebat. Disimpan di tempat istimewa, emas. Disimpan di cubluk oge, di WC, tetapnya jadi naon. Jadi sok sanajan ngahiji jeung kotoran jeung gegeuleuh teu milu naon. Geuleuh teu milu naon, kotor emas. Kalian adalah santri, terjun ke mana-mana, tetap harus jadi santri. Identitas santri, pakaian santri, ucapan santri, langkah santri, kehidupan santri, bawa kemana-mana. Maka kalian tetap menjadi berharga. Ulah sapertikeun sangu, dijikeun jeung tai beurit jadi naon. Jadi tai beurit diasupkeun karena cubluk jadi naon. Jadi cubluk kadinya. Tidak ada berharganya karena ikut-ikutan. Nah, kalian itu santri itu kadhab bagaikan emas. Bi ayyi makanin wa fi ayyi waqtin. Jadilah kalian bagaikan emas dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun.
anytime, di mana waktu pun, anywhere, kapanpun, dimanapun, kapanpun, tetap kalian menjadi emas. Nah, kalian sekarang mau terjun ke tempat praktek kerja, itu kalian jadilah santri Gorontalo yang memiliki sikap santun, yang memiliki pribadi yang mulia, yang memiliki akidah yang kuat, dan memiliki pandangan wawasan yang hebat. Insya Allah kalian menjadi orang-orang yang hebat. Selamat kalian untuk menjadi siswa yang akan terjun ke tempat praktek kerja. Mudah-mudahan disertai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya. 1 bulan kalian masuk ke tempat praktek kerja, maka 1 bulan harus jadi pengalaman ilmu 1 tahun. Jadikan 1 bulan ini pengalaman untuk 1 tahun ke depan perbandingannya. Mudah-mudahan perjalanan kalian menempuh ke tempat praktek kerja diniatkan yang niat yang kuat, yang tulus, yang ikhlas, ingin mendapatkan wawasan pengalaman, lebih mengetahui tentang yaitu ilmu sesuai dengan bidang keahlian dan jurusan masing-masing. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah melepas kelas 11 untuk terjun ke Dudika, dunia industri. Mudah-mudahan disertai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang disampaikan. Mudah-mudahan pembekalan tadi yang telah diutarakan bagian dari bekal kalian untuk terjun di dunia praktik, di dunia industri, dan tentunya segala apapun yang ditujukan oleh kalian, diniatkan oleh kalian, ada dalam ijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siri Umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, mohon maaf, dan tentunya Pak Haji tidak mengikuti sampai tuntas karena kurang sehat. Terima kasih kepada kalian semuanya sehingga Pak Haji bisa memakai baju baru gitu. Ini kenang-kenangan dari kalian kelas 11. Terima kasih, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.